Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang di kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh firman Tuhan. Nah, kita ada dalam suasana kerajaan Allah hari ini. Ada sukacita yang terpancar dari muka wajah saudara. Coba pandang kanan kiri. Lihat sukacitanya, lihat senyumnya, ya, begitu indah bukan? Nah hari ini kita mendengar kembali tentang tema ini, pujian dan penyembahan. Ya, saya akan ambil secara khusus mengenai penyembahan kerajaan atau kingdom worship. Nah, kita berterima kasih tadi kita sudah memuji Tuhan dengan suasana yang penuh sukacita. Dengan choir yang rame tadi. Ya, mana choir? Beri tepuk tangan dulu buat choir kita. Buat pemain musik kita mana? Pemain musik kita beri tepuk tangan dulu buat mereka. Para penyanyi kita mana banyak? Para penyanyi. Ya. Dan seluruh yang terlibat dalam pelayanan ini, secara khususnya para pelayan-pelayan, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik, mereka ambil bagian yang terbaik, sudah mereka latihan. Bahkan kita yang di tim Mawar, Mahanaim Worship, kita punya pasukan penyanyi-penyanyi kita, suaranya bagus-bagus ya luar biasa. Nah, mereka sudah mempersiapkan dengan baik, hari ini punya nyanyian tadi adalah nyanyian kita nyanyikan itu produk dari Mahanaim sendiri. Tepuk tangan dulu buat Mahanaim sendiri. Haleluya. Ya, kita puji Tuhan lah, kita tidak malu-maluin bisa punya menghasilkan, ada hasil kita dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita memuji Tuhan, terima kasih bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ikut ambil bagian. Tuhan berkati saudara semua. Amin. Nah, kita baca Mazmur 47. Allah Raja seluruh bumi. Ya, Allah, judulnya Allah Raja seluruh bumi. Kita baca yang pertama. Untuk memimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah sebab kita punya Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Biasanya kalau raja itu saudaraku, pasti kalau raja lewat, ya pasti semuanya mengeluh-elukan, bersorak-sorai. Mereka tidak ada yang berani mentantang-mententeng di hadapan raja, semua dalam posisi bahkan menyembah untuk raja itu, ya. Di sini dikatakan, hai segala bangsa bertepuk tanganlah. Coba kita tepuk tangan sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Bertepuk tangan tadi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, bertepuk tanganlah dan elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Elu-elukanlah, sorak-sorai, berseru. Tuhan itu engkau baik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, glory. Haleluya, Tuhan engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dilantunkan dengan sorak-sorai. Ya, inilah ciri khas juga gereja kita adalah setiap kali kita memuji Tuhan kita nyanyi dengan sorak-sorai. Enggak ada sepi, enggak ada kayak kayak orang meninggal kebaktiannya. Kita bersorak-sorai semua, ya. Puji Tuhan, kita menyembah Tuhan juga. Kita penuh ekspresi penyembahan kepada Tuhan. Nah, saudaraku teruskan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Dia raja, apa yang katakan? Raja yang besar atas seluruh bumi, bukan besar big ya. Besar ini besar great. Raja yang besar atas seluruh bumi. Seluruh bumi tahu Allah itu besar. Ya, dia layak dipuji, dia layak disembah. Ya, dia great, our God great ya.
raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita, ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Lihat, dia taklukkan semuanya. Dia taruh di bawah kaki gerejanya. Ia memilih kita, memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihnya. Ada orang-orang yang dikasihnya. Yakub, keturunan Yakub adalah Yakub itu nama lain daripada Israel, keturunan Israel. Puji Tuhan kita bukan Israel jasmani. Israel jasmani sekarang dicekam, ada ketakutan tinggal di sana. Ya sekarang lagi serang Libanon. Ya kita tahu pemicu perang dunia, bakalan perang dunia ketiga ini berpusat di Israel. Nah kita tidak bahas itu. Kita puji Tuhan, kita ini orang-orang Israel rohani. Haleluya. Israel rohani, keluarga kerajaan Allah. Saudara adalah warga dari kerajaan sorga yang kita akan nikmati. Ya, saudara adalah warga negara kerajaan sorga, dikasih oleh yang dikasihnya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Setiap kali Allah bertindak sebagai raja, pasti diiringi oleh tepuk tangan, oleh sorak-sorai, oleh gegap gempita, suara yang nyaring, ya pasti mengagungkan Allah itu. Ya dia dinaik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan dengan diiringi bunyi sangkakala, kemegahan. Ya dia tidak waktu raja itu berjalan, wah suasananya megah. Diiringi dengan tiupan sangkakala, terus bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah dikatakan di sini praise God, ya bermasmurlah bagi Tuhan, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan, bermasmurlah bagi raja kita. Haleluya. Siapa dia? Raja kita. Siapa dia? Raja kita. Dia raja. Kita sedang datang kepada raja. Wow. Jadi ingat, setiap kali saudara menyembah Tuhan, saudara bukan datang kepada siapa-siapa. Saudara datang kepada Raja semesta. Raja pemilik alam semesta ini. Dia dahsyat, dikatakan tadi. Dia hebat, dia luar biasa. Nah kita bermasmur bagi dia, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Bermasmurlah dengan nyanyian atas dasar pengajaran, atas dasar knowledge, atas dasar apa yang kita ketahui. Jadi mesti kita harus tahu, penyembahan itu kita harus tahu, kita tujukan kepada Allah dengan mengagungkan sifat-sifatnya. Mengagungkan kemuliaan yang berdasarkan sifat-sifat Allah. Mulia, dia kudus, dia luar biasa, dia dahsyat. Nah kita mesti punya pengetahuan untuk kita bisa menyembah. Kita tidak menyembah yang kita tidak kenal. Kita menyembah yang kita kenal. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah harus kita miliki knowledge, pengetahuan. Kita tidak bisa kosong, kita menyembah dalam kekosongan. Itu bukan penyembahan saudaraku. Nanti kita lihat lebih jauh lagi. Nah Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Waktu dia naik tahta ini, dia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Waktu dia bersemayam itu dalam kekudusan, wow tidak ada yang dapat tahan. Bahkan 24 tua-tua melemparkan mahkotanya. Melemparkan apa yang pernah diraih selama di dunia ini. Kita tahu mahkota itu kita raih karena apa yang kita buat di dalam Tuhan. Kalau keselamatan kita terima dengan gratis, tetapi kalau mahkota itu kita terima karena perbuatan kita di dalam Tuhan. Itu waktu Allah bersemayam di tempat yang kudus itu dahsyat sekali suasana itu. Para tua-tua saja lemparkan itu mahkota. Ya, melempar, bukan melempar kayak gini, saudara. Dia melepaskan mahkotanya, menaruhnya di depan tahta anak domba itu. Wow saudaraku sekalian, begitu dahsyat nih. Para pemuka bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Pemuka-pemuka berkumpul. Dia tahu siapa yang harus diagungkan.
Dia tahu siapa yang harus ditinggikan. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Allah yang punya perisai-perisai bumi. Ini perisai ini apa? Ini seal. Bumi ini ternyata ada perisainya. Ya, kita bersyukur kita tinggal di bumi ini tidak kepanasan, tidak langsung kena matahari, sebab ada pelindung bumi ini. Seal. Nah, saudaraku, Allah itu yang empunya pelindung dari bumi ini. Sehingga kita bisa tinggal di dalamnya. Ia sangat dimuliakan. Haleluya. Ia sangat ditinggikan. Sangat diagungkan. Nah, saudaraku, kita masuk ke dalam bahasan kita. Sorga itu adalah sebuah kerajaan. Ya, saudaraku tahu sorga itu negara, satu negara yang bukan demokrasi seperti Indonesia. Dia negara kerajaan. Jadi karena dia kerajaan, dia punya seorang raja. Dan seorang raja ini memang dia harus disembah. Penyembahan kepada seorang raja, saudaraku, dia harus bersujud untuk menghormati kehadiran sang raja itu. Nah, saya coba kita lihat cuplikannya. Cuplikan dari film The Last Emperor. Ini kekaisaran Cina. Ya, Ibu Suri atau istrinya kaisar itu baru meninggal, diwariskan tahta itu kepada anaknya yang masih kecil sekali anaknya. The Last Emperor. Cerita ini bagus sekali. Yuk kita lihat suasana kerajaan. Ditampilkan? Oke. Ini naik tahta dia dilantik. Dia disahkan menjadi raja muda, raja yang masih sangat kecil sekali. Disuruh diam rajanya. Ini tidak hormat ini. Tidak hormat. Nah, lihat dia bilang kainnya bergerak-gerak tadi. Saudara lihat bagaimana seorang raja itu ya. Nah, pada waktu kehadiran sang raja ini, satu kali berlutut. Lihatlah di hadapan raja itu mereka bersujud ya, walaupun masih kecil ini raja. Lihatlah seluruh bawahannya semua, rakyatnya sujud. Iya, sudah. Kita lanjutkan lagi nanti nontonnya di rumah ya. The Last Emperor. Nah, saudaraku, suasana seperti ini hanya ada dalam kerajaan. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita menyembah Tuhan, kita menyembah Sang Raja. Ingat itu, kita bukan menyembah manusia. Ini bukan bahkan negara demokrasi.
Kita tidak menyembah presiden. Kita menyembah sang raja. Walaupun dia tidak kelihatan di tempat ini, semestinya ini kesadaran kita harus ada dalam posisi hormat. Kita ada dalam posisi seperti ini. Kita mengagumi dia, kita hormat kepada dia, kita takut akan hadiratnya. Jadi kita menyembah seperti ini. Nah, dia memang di kerajaan itu ada seorang pemimpin yang tertinggi. Ya, kita lihat ayat firman Tuhannya. Kerajaan itu dia punya seorang raja. Sorga itu punya seorang raja. Namanya adalah, kita lihat 1 Timotius 6 ayat 14 dan 15. 1 Timotius 6 ayat 14 dan 15. Kita lihat yuk. Nah, turutilah perintah ini. 1 Timotius 6. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Demi siapa? Lihatlah. Hingga pada saat Tuhan kita, Lord, our Lord, Tuhan kita, Yesus Kristus menyatakan dirinya pada saat kedatangannya. Ini Tuhan kita. Dia akan menyatakan diri pada hari hanya. Lalu kita lihat gelarnya apa yang menjadi gelarnya. Yesus Kristus menyatakan dirinya ya. Ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Pada waktu itu kita semua berbahagia pada waktu kedatangannya. Amin saudara. Amin. Siapa yang rindu Tuhan Yesus datang? Tidak ada yang rindu. Siapa yang rindu? Penuh bahagia. Kita harus berbahagia pada waktu itu. Bukan malah takut. Yang takut itu yang tidak kenal Tuhan justru. Penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. King of all kings. Dan dia Lord of all Lord. Dia bergelar raja di atas segala raja. Dia penguasa yang tunggal satu-satunya. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Teriakan dengan kuat. Yesus. Haleluya. Kita bangga punya dia. Dia raja kita. Harusnya seperti ini saudaraku. Inilah namanya, kalau kita kembali ke slide, penyembahan ini hanya kita temukan dalam sebuah sistem kerajaan. Kita beribadah di tempat ini, kita nikmati hadirat Tuhan. Tuhan bilang, inilah datanglah kerajaanmu. Kapan datang kerajaannya? Ketika kehendaknya terjadi di bumi, bukannya nanti tapi sekarang ini datanglah kerajaanmu. Suasana datang, kerajaan sorga datang ke tengah-tengah ibadah kita. Nah, jadi kita sedang menyembah siapa saudara tadi? Menyembah sang raja. Saudaraku, kalau kita menyembah, itu sikap menyembah kalau kita tahu ini. Seperti menyembah raja tadi. Semua tidak ada yang berani. Saudaraku, semua sujud menyembah, semua tunduk menyembah. Bahkan dari jauh lihat raja yang memerintah, raja sudah nongol, itu tidak ada yang tidak menyembah berlutut. Saudaraku, harusnya kita seperti itu. Kita ini posisi kita sebagai warga negara kerajaan sorga yang ada di kerajaan ini. Nah, harusnya penyembahan itu melekat ya. Penyembahan itu harusnya melekat, dia menyatu dengan kita, tidak terpisahkan. Jadi budaya. Harusnya jadi budaya hidup kita. Bukankah kita ini sudah warga negara kerajaan sorga? Kita ini punya budaya. Memang kita tinggal di dunia ini, kita dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi sesungguhnya kita ini warga negara sorga. Kita punya budaya harus yang kita bawa adalah budaya sorga. Kebiasaan-kebiasaan, cara-cara hidup, gaya hidup kita. Ya, secara natural itu keluar dari hidup kita. Secara alami itu tidak dibuat-buat. Itulah namanya penyembahan yang kita sedang
kerjakan. Nah, harusnya kita menyembah seperti itu, saudaraku. Natural. Ya, kita tidak usah disuruh lagi. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan warga negara sorga. Warga negara sorga itu dia punya kebiasaan, ya, dia punya kebudayaan. Dia punya cara ngomong. Dia punya cara pakaian. Ya, semua itu ada budayanya. Budaya sorga. Cara hidup kita juga cara hidup sorga. Cara hidup keluarga kita, keluarga kerajaan Allah. Cara hidupnya bagaimana? Cara hidup kita harus seperti cara hidup yang dituliskan oleh firman Tuhan. Ini adalah undang-undang dari sorga yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Inilah hukumnya, ini undang-undangnya. Ya, dia punya konstitusi, dia punya undang-undang, dia punya aturan-aturan, di sini semuanya firman Tuhan. Makanya kalau saudara tidak punya knowledge, pengetahuan, kita tidak bisa menyembah. Ya, kita menyembah yang kosong, yang kita tidak kenal. Itu bahayanya penyembahan. Nah, saudaraku, kita masuk sini, ada bahayanya dari penyembahan. Ya, bahaya dari penyembahan itu adalah orang menyembah penyembahannya. Ya, orang menyembah penyembahannya, bukan kepada subjek yang disembah, bukan kepada oknum yang disembah, tetapi kepada penyembahannya. Soal tempatnya itu menjadi masalah. Kadang-kadang kita tidak di gereja, makanya kita nggak bisa menyembah. Salah besar, saudaraku. Ya, bahkan waktu kita dipimpin itu penyembahannya. Kita posisi WL di sini itu memimpin kita menyanyi. Itu bisa jadi bahaya bagi kita sebab kalau fokus kita kepada mereka, maka sia-sia ibadah kita. Kalau fokus kita tertarik kepada musik yang membantu kita menyembah kepada Tuhan oknum itu, sia-sia penyembahan kita. Bahkan kita lirik-lirik setiap lagu, kalau kita hanya tertarik kepada itu, kita enak lagunya, kita hanya tertarik kepada enaknya, tidak membawa semua itu, tidak membawa semua hati dan roh kita menyembah oknum itu, menyembah subjek yang tertinggi itu, satu-satunya Yesus Kristus Tuhan, penyembahan kita jadi sia-sia. Itu begitu berbahayanya. Ya, kita dibantu, kita bersyukur. Ada musik yang bagus, ada musik yang indah. Ada penyanyi-penyanyi yang bagus. Ya, ada pelayan-pelayan semua. Kita dibantu untuk kita punya fokus kepada Dia yang kita sembah. Bukan kepada penyembahannya, bukan kepada acaranya, bukan kepada liturginya, tetapi kepada oknum satu-satunya yang layak menerima pujian dan sembah kita. Dialah Yesus Kristus. Jadi ingat, saudara, waktu saudara menyembah, kita mesti fokus. Nah, saya maju lagi, saudaraku. Kita coba lihat Matius 15 ayat 7-9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Dikatakan kepada orang-orang Farisi yang datang pada waktu itu. Tuhan Yesus katakan, hai kamu orang-orang munafik. Engkau datang, ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jelas-jelas dia memuliakan dengan bibirnya. Ya, kita coba tadi katakan, ya, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Apa yang kita lakukan? Kita bertepuk tangan. Ya, coba beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita seperti bangsa orang-orang Farisi ini yang dikatakan mereka hanya mendekatiku dengan bibir yang memuliakan aku. Bibir yang memuliakan aku, tangan yang memuliakan aku. Ya, semuanya bisa kita pakai buat memuliakan Tuhan. Tapi yang Tuhan cari adalah hati. Yang Tuhan cari adalah hati. Di sini dikatakan apa? Hatinya
menjauh. Wow, bisa kayak gitu ya? Bisa, saudaraku. Ini jebakan iblis juga. Kita menyembah penyembahan yang kita sembah. Bukan membawa kita kepada oknum yang kita sembah. Yaitu Yesus. Kalau kita menyembah Dia, saudaraku, pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Pasti. Kalau kita menyembah uang saja, menyembah uang sebagai Tuhan kita menjadi hamba uang. Orang yang menjadi hamba uang itu akan dirubah sifatnya, karakternya menjadi hamba uang. Gimana sih hamba uang itu? Ya, orang yang kikir, pelit. Menjadi hamba uang, dia pegang erat, dia takut kehilangan. Seperti orang kaya yang bodoh. Dia kumpulkan semua bagi dirinya sendiri. Tetapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, itulah bahayanya kalau kita menyembah penyembahannya tetapi hatinya menjauh. Pasti saya percaya ada perubahan di dalam setiap orang yang datang kepada Tuhan. Yang menyembah kepada Tuhan. Orang menyembah kepada berhala, dia pasti sifatnya dirubah menjadi seperti berhala. Orang yang menyembah barang-barang fisik, barang-barang kesayangannya, dia akan mencintai barang kesayangannya dengan tidak boleh ada orang yang merusaknya dan lain sebagainya. Ya memang tidak boleh, saudaraku, dirusak. Tetapi dia menghargai barang-barang itu lebih daripada Tuhan. Itu yang bisa menjadi berhala. Kita akan dirubah sifat kita. Seperti barang-barang yang kita cintai. Nah, saya percaya orang-orang yang menyembah Tuhan akan diubah menjadi sama dengan yang disembah. Dengan Tuhan yang disembah. Saudara memuliakan Tuhan itu apa? Kita memuliakan Tuhan, kita memuliakan sifat-sifatnya Tuhan. Ya, kita memuliakan sifat-sifat karakternya Tuhan yang kita tahu, yang kita dengar seperti itu. Dia dahsyat, dia kudus, dia mulia. Itu yang kita muliakan. Semua yang itu memang kalau kita memuliakan dia, kita nggak bisa pakai apa? Pakai semua tubuh kita. Ya bisa sih bisa, tetapi kalau tidak digerakkan dari hati, tidak merubah apa-apa dalam hidup kita. Harus hati itu mendekat kepada Tuhan. Itulah perubahan hati. Itulah penyembahan, mengubah hati kita. Yang jahat dulunya, yang jahat, ya, yang suka bikin dosa, itu pasti berubah ketika menyembah Tuhan. Akan diubah oleh Tuhan menjadi seperti yang kita sembah. Orang yang jahat dia semakin jahat. Orang yang jahat masa semakin jahat kalau diubah Tuhan? Harusnya semakin baik. Ya, kita menyembah Tuhan kita yang mulia, pancaran daripada wajah Tuhan itu mempengaruhi diri kita. Ada perubahan. Nah, kita lihat menyembah Bapa di dalam roh manusia kita. Itu penting sekali. Kita menyembah dengan roh manusia kita. Yohanes 4 ayat 23. Ya. Coba membuka ayat ini. Yohanes 4 ayat 23. Ya, saya baca. Tetapi saatnya akan datang. Haleluya. Saatnya akan datang. Sekarang ini sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh ini roh manusia kita, spiritual kita. Inilah yang Allah cari. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah mencari penyembah-penyembahan yang bersumber dari roh. Sebab hanya roh kita yang dapat
menyembah Tuhan, roh kita yang bisa berinteraksi, roh kita yang bisa mengalami Tuhan. Bukan tubuh kita, bukan jiwa kita, tetapi roh manusia, roh kita. Itu yang bisa mengalami Tuhan waktu kita menyembah Tuhan. Kita diubahkan oleh Tuhan. Kita diubahkan oleh Sang Raja itu. Nah, waktu kita terhubung dengan Tuhan, ini unsur yang paling penting. Ketika kita mau menyembah Tuhan, timbullah kesadaran akan kehadiran Tuhan pada waktu kita menyembah dalam roh. Cirinya, kalau kita bilang menyembah Tuhan di dalam roh, ini pasti muncul. Kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Pasti dia hadir. Tuhan hadir di mana-mana, bukan? Amin. Tapi enggak banyak yang menyadarinya. Ini kesadaran akan Tuhan kalau itu muncul dari dalam hidup kita, itu baru namanya penyembahan. Kita sadar, oh iya, ini di gereja, ini kita sedang menyembah Tuhan. Yang tadi saya bilang, yang buka-buka HP, lagi buka-buka WhatsApp, semuanya pasti sadar. Oh iya ya, aku di gereja tapi bukanya WhatsApp, bukanya Facebook. Coba lihat siapa. Nah, kesadaran akan Tuhan kalau itu muncul di hidup kita, ada satu lagi. Dari kesadaran akan Tuhan, akan kehadiran Tuhan itu muncullah satu sikap. Kita punya satu sikap menanggapi kehadiran Tuhan. Dari sikap inilah keluar namanya ekspresi pujian kita kepada Tuhan. Ya, jadi ekspresi itu benar-benar otomatis spontan. Karena menanggapi Tuhan. Kita bisa angkat tangan seperti minggu lalu diajarkan Ibu Gembala. Ya, seperti pendeta Yosef juga menunjukkan, berekspresi menunjukkannya. Itu lahir dari roh yang bertemu dengan Tuhan. Kesadaran yang timbul menyadari kehadiran Tuhan. Keluarlah satu sikap, yaitu ekspresi kita. Itu sebenarnya kita bisa menangis. Kita bisa mengangkat tangan, tidak disuruh. Biasanya kita angkat tangan kalau disuruh WL, betul nggak? Betul? Iya kan? Yuk angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terus lagi, kita melompat, itu pun kalau kita nggak dipaksa. Kalau kita dipaksa melompat. Tadi kita memuji Tuhan, ada yang lompat-lompat sendiri tanpa disuruh. Wow, satu pengalaman ekspresi penyembahan kepada Tuhan. Itu bukan masalah lagu cepat, lagu lambat. Keluar ekspresi karena kita sadar Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sikap inilah yang keluar, ekspresi spontan. Angkat tangan, kita bisa menyembah Tuhan, bersujud. Apapun yang kita bisa lakukan, saudaraku. Seperti Daud, dia menari di hadapan Tuhan, dia menari dengan sekuat tenaga, dia menari sampai dia telanjang, dikatakan masih pakai celana tentunya. Dia telanjang, dia buka bajunya, dia menari untuk Tuhan. Istrinya bilang, oh orang gila itu. Tidak peduli. Karena dia sadar Tuhan itu memang harus didekati dengan sekuat tenaganya. Yang lahir dari hatinya, yang mencintai Tuhan. Nah seperti itulah saudaraku kalau kita mau mendekati Allah. Melahirkan sikap, ekspresi, dan juga ini ada lagu-lagu baru yang kita keluarkan. Kita bersyukur, Mahane Worship ini lagu-lagunya baru, nanti kita akan dengarkan lagu baru lagi. Ya, saya percaya semua itu juga keluar dari pengalaman, itu yang paling penting. Tapi saudara juga bisa mengeluarkan lagu baru. Dari pengalaman menyembah Tuhan, saudara rasakan kebaikan Tuhan. Oh saudara baru sadar, tersadar. Oh iya ya, Tuhan itu begitu baik, begitu luar biasa. Saudara bikin melodi, bisa. Saudara menyembah Tuhan dalam bahasa roh, saudara bisa lakukan itu. Itu semua ekspresi yang keluar dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu spontanitas. Inilah yang Allah cari. Inilah yang Allah kehendaki, Allah mencari. Dan kiranya dia menemukannya di Mahanaim.
di Mahanaim, di tempat ini, dia temukan orang yang menyembah dia di dalam roh. Ingat itu. Kalau minggu depan kita menyembah Tuhan, muji Tuhan, itu ekspresi kita. Kesadaran kita harus keluar. Kalau tidak, bisa sia-sia kita beribadah. Tanpa hasil, pergi sama, pulang sama, kita bawa beban. Kita jadi orang yang tidak pernah berubah sama sekali. Firman Tuhan juga tidak tembus ke hati saudara. Karena apa? Saudara tidak menyadari kehadiran Tuhan di sini. Nah saudaraku, ini saya katakan ini budaya melekat, menyatu, tidak terpisahkan. Ini kebiasaan natural gaya hidup kita yang kita tidak buat-buat. Memang penyembahan itu adalah kebiasaan warga negara sorga. Itu natural sekali, alami sekali dari warga negara kerajaan sorga. Siapa yang warga negara kerajaan sorga? Sekali lagi angkat tangan. Siapa yang merasa dirinya warga kerajaan sorga? Katakan kanan kirinya. Selamat datang di warga negara kerajaan sorga ya. Kita warga kerajaan sorga ternyata ya. Haleluya. Ya, ini kita harus sadar. Nah, budaya ini kita tahu penyembahan itu saudaraku harus terkait banget dengan dia sebagai raja. Image kita dia adalah raja. Kita datang kita menyembah sang raja. Setiap kali kita datang kepada Tuhan di ibadah dimanapun kita datang kepada sang raja, sikap kita juga berubah. Ya, ingat dia raja di atas segala raja, sekaligus dia adalah Tuhan. Tuhan itu pemilik saudaraku. Dia pemilik segala yang kita punyai, semua yang kita miliki. Banyak ayatnya berkata seperti demikian. Ya, kepunyaanku lah. Kalau kita baca di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dan sampai 16, dikatakan di sana banyak sekali, bahkan kekuatan kita punyamulah Tuhan. Kekayaan yang begitu banyak aku terima, daripadamulah semuanya itu. Aku terima kemuliaan, keperkasaan, kehebatan, semua daripadamulah Daud katakan. Semua daripadamu, kekayaan itu. Kita juga saudaraku, ya kita harus tahu bahwa yang melekat di hidup kita ini hanya pinjaman. Tidak ada sesuatu pun yang patut kita sombongkan, kita banggakan. Hanya sementara kita dipinjamkan, itu propertinya kerajaan Allah. Jadi dia berharap apa yang dia pinjamkan kepada saudara, saudara harus bertanggung jawab minimal membawa kemuliaan bagi yang punya. Amin. Saudara bertanggung jawab memberikan kemuliaan, memberikan untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu tanggung jawab kita. Kita pakai uang kita dengan baik. Kita pakai mobil kita dengan baik. Kita pakai kendaraan yang kita punyai. Baju ini pun saudaraku terbuat dari tanaman kapas minimal. Ataupun ada yang pakai wool dari bulu domba. Semua itu siapa yang bikin? Ciptaan Tuhan. Ya, hanya dibuat oleh manusia dengan kreatif lalu digantung, dijual dan saudara membelinya. Itu bukan sepenuhnya milik saudara. Ingat itu milik Tuhan. Jadi kalau kita tahu semua itu milik Tuhan, betapa penyembahan kita itu berubah saudaraku. Kita sedang menyembah yang memiliki diri kita. Bahkan diri kita sendiri, tulang-tulang itu siapa? Kita bisa berdiri, kita bisa bernafas seperti hari ini. Siapa yang punya itu? Itulah kingdom worship. Seperti tadi pagi, saudaraku, kalau saudara, saya beri uang 1 juta kepada saudara, saudara pasti akan bilang apa? Bukan terima kasih lagi, bisa ngomong bahasa Inggris saya, thank you, thank you. Kalau 1 juta saya berikan lagi, apa yang akan saudara katakan? Terima, kasih lagi, saya beri lagi, kemudian 1 juta lagi. Apa yang akan saudara katakan? Kapan kita berhenti ngomong terima kasih? Kapan kita berhenti ngomong terima kasih? Kapan? Waktu kita tidak diberi lagi. Stop terima kasih. Bayangkan saudaraku, Tuhan begitu baik, dia memberikan propertinya kepada diri kita untuk kita nikmati.
Coba kita tarik nafas yuk. Tarik nafas 2, 3. Tahan. Masih ditahan? Bayangkan saudaraku, waktu tarikan nafas sekali, itu dari Tuhan. Kalau bayar, bayangkan kalau kita bayar, berapa harus kita bayar? Tetapi itu free diberikan kepada kita. Kita hanya butuh, Tuhan hanya butuh bilang apa? Kita bilang apa? Terima kasih. Itu sesuatu yang layak memang diberikan kepada Tuhan. Masalahnya Tuhan itu punya stok nafas seumur hidup kita. Jadi berapa banyak kita bilang terima kasih kepada Tuhan? Berapa banyak kita bilang terima kasih sama Tuhan? Setiap saat. Setiap waktu, itulah kingdom worship. Kita sadar bahwa semua itu milik Tuhan. Nah, tentunya kita berpikir nggak ngomong terima kasih kalau kita sudah diberi pemberian yang kita sangat berharga bagi diri kita. Kita masih mikir nggak bilang terima kasih? Bukankah kita nggak mikir lagi untuk bilang terima kasih Tuhan? Karena apa? Itulah budaya kita. Kita biasakan orang memberi kepada kita, kita bilang terima kasih. Terima kasih. Saudara, sudah banyak yang diberi oleh Tuhan. Banyak yang diperbuat oleh Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Coba saudara memuji Tuhan bagaimana? Inilah kingdom worship. Itu sebabnya ayat terakhir, semua yang bernafas dikatakan, itu nafas dariku. Itu nafas daripadaku. Itulah sebabnya segala yang bernafas, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya Daud dikatakan, aku memuji Tuhan seumur hidupku. Nyanyian pujian selalu ada di dalam mulutku. Itulah satu sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, satu gaya hidup kita. Kita sudah biasa memang itu. Kita dilatih di tempat ini. Saudara manfaatkan latihan ini. Lama-lama kita jadi terbiasa. Mulut kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan.